kan mengenai strategi bagaimana merangkul saudara-saudara kita yang sudah terlanjur kena. Jadi terdoktrin. Siapa yang bersedia menjawab? Bapak-bapak pengurus, silakan. Ya. Pak Ketut, nggih, Pak Ketut, lurus Pak Ketut, nggih. Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Pertanyaan yang sangat jenius. Ini pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Memang kita ngurus Risade masa bakti 2001-2026 hasil masa luar biasa, bukannya orang-orang yang intoleran sebagaimana apa dituduhkan kepada kita. Ya kuncinya memang kita berkeyakinan itu punya landasan. Hindu Dresta Bali Nusantara ini memiliki landasan terdaftarnya agama Hindu Dharma Indonesia, ada keyakinannya, yaitu Pancasrada. Ada pedoman di dalam melaksanakan tata keagamaan di kerangka dasar agama Hindu. Dalam rangka melakukan pembinaan para militansi yang kadang katanya sudah tercebur ke ajaran yang dilarang di Indonesia. Tentu proses pembinaan itu akan dilakukan kalau memang dia mau back to clinic. Pembinaan itu teruji mengikuti tata cara yang selama ini diterapkan dalam wewidangan masing-masing. Kalau di Bali tidak ada yang bisa lepas dari sejengkal tanah pun, tidak ada lepas dari wewidangan istiadat. Dia harus ikuti, dia harus lepaskan keyakinannya. Dia kembali belajar tentang Pancasrada, kembali menanamkan trik kerangka dasar agama Hindu. Perilaku sehari-hari memang harus mengikuti ketentuan awek-awek yang berada di desa adat masing-masing. Tentu memang tidak mudah mereka kembali karena adat yang ada di desa-desa akan curiga. Tetapi kalau Anda orang-orang yang memang sudah yang saat ini terpapar, kadang kecebur, dia sadar kembali untuk kembali ke pangkuan kita, Hindu Dresta Bali. Masuklah ke sana, lepaskan ajaran itu. Ya, kita kembali laksanakan Pancasrada, percaya dengan adanya hidupan yang dewasa. Jangan percaya manusia sebagai Tuhan. Di Indonesia ini dilarang sekali. Kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan di Indonesia, kalau memang dia orang Hindu, saya yang melaporkannya. Secara pribadi saya tidak terima kalau ada manusia yang disembah sebagai Tuhan itu. Karena itu bertentangan dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa berarti kita mengakui keesaan Tuhan. Kita sudah punya pedoman di dalam Pancasrada itu. Percaya dengan adanya Desa Sang Yang Widi Wasa, percaya dengan adanya roh leluhur atau Atman, percaya dengan adanya Punarbawa, percaya dengan adanya hukum karma kara, percaya reinkarnasi dan moksa. Jadi semua itu sudah ada di keyakinan kita dengan cara melaksanakan mempedomani, ikuti pedoman, fatwa ikutin, etika ikutin, ritual ikutin. Yang menjadi permasalahan di kita di Bali saat ini sehingga menjadi konflik, menjadi berseberangan sekarang, itu karena masalah hina menghina, mengatakan boros, mengatakan ritual ini seperti itu. Itu yang menjadi yang menjadi permasalahan utama. Dari dulu kita memang toleransi, tetapi belakangan sudah keterlaluan. Mungkin itu yang menyebabkan umat di bawah ini merasa tersinggung terlalu dalam, tersakiti terlalu dalam. Nah, oleh karena itu kita manusia yang sangat toleran. Di mana-mana itu selalu ngalah dengan awak bisa depan anak ingadane. Selalu begitu kita. Akhirnya berbalik lagi sekarang kalau kondisinya seperti itu. De tangan anak ingadane, Jadi de bangga iraga sing kode orang iraga sing bisa, de bangga anak ingadane. Kita yang menyatakan diri kita sendiri berbalik dia. Nah, saya secara pribadi dan organisasi strateginya mungkin seperti itu. Tentu kembali kepada yang bersangkutan. Kalau memang akal-akalan datang tahu-tahu mengatakan menyebarkan lagi ini, nah ini akan menjadi bumerang lagi di desa adat masing-masing di Bali. Kalau di luar Bali bolehlah akal-akalan seperti itu, nyumput-nyumput. Kita ini terus terang orang beragama
Hindu Bali ini di mana-mana terkenal toleransinya tinggi. Tapi kenapa kali ini kita begitu tegas? Ya karena bayangkan saja kalau semua sedikit demi sedikit menjadi militansi, misionaris, hancur kita ini Pak. Tidak ada orang Bali lagi nanti yang akan sembahyang ke pura. Semua udah loncat-loncat sembahyangnya, nggak ada lagi bersilat. Nggak ada yang bawa Banten lagi. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Maaf, saya ada di luar Bali, saya di Lampung. Tentu saya juga menerapkan tradisi itu secara benar-benar seperti apa yang kita lakukan di Bali, karena itu tradisi kita. Di sini banyak, di luar Bali juga malah lebih militan. Kita ini beragama, beradab. Jadi seperti itu, saya kira ya kita jangan sampai kita memang tidak istilahnya dibilang intoleran lah. Kita toleran kita ini. Tetapi untuk menjaga supaya tidak konflik, maka Mang Saba luar biasa menjadi salah satu cara. Satu lagi tadi saya menjelaskan, Mang Saba luar biasa itu memang harus lahir sebelum waktunya. Kalau lewat waktu namanya Mang Saba tandingan. Dasar hukumnya pasal jengkel, tidak ada dasar hukumnya. Pasal jengkel. Makanya sebelumnya ini kita lakukan ini karena tidak ada di dalam anggaran dasar. Mang Saba luar biasa lahir dari kandungan pasal 30, duluan dia lahir. Setelah dia lahir, yang akan datang lahir udahlah nggak usah lahir lagi kalau perlu. Atau kamu lahir hormat kepada kakak, kira-kira begitu kalau secara filosofinya lahir. Hormat dulu kepada MLB, karena Anda dinyatakan dia misioner, sudah tidak mempunyai aturan hukum lagi. Kalau itu dilakukan, namanya Mang Saba tandingan juga. Mang Saba tandingan namanya. Karena anggaran dasar kenyataan sekarang ini yang digunakan anggaran dasar putusan Mang Saba luar biasa. Anggaran dasar putusan Mang Saba 11 Surabaya sudah ini berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 2 di anggaran dasar itu. Jadi jangan dulu teman-teman yang mengeluarkan surat mendukung itu, jangan bangga dulu. Anda akan melaksanakan Mang Saba tandingan itu. Bukan Mang Saba yang sesungguhnya, yang tidak ada dasar hukumnya. Pasalnya pasal jengkel. Itu yang saya sampaikan. Om Santi. Om Santi.